Oke, kita bahas mekanika persiapan OSN fisika lagi. Di sini kita punya sebuah silinder dengan massa yang besar dengan jari-jari R besar berada di atas bidang miring yang dihubungkan dengan sebuah tali pada salah satu permukaannya terhadap horizontal. Jadi gambar ilustrasinya seperti gambar di bawah ini, dan kita ingin menentukan koefisien gesekan minimum antara bidang miring dengan silinder agar sistem tetap berada dalam keadaan setimbang ya, dan tentukanlah massa dari balok. Jadi kita punya asumsi bahwa katrol dengan tali tidak ada gesekan dan tali tidak bisa mulur gitu ya. Nah, pertama kita harus gambarkan dulu diagram gaya bebasnya. Kita bisa gambarkan di sini gaya-gaya bekerja pada sistem. Pertama gaya berat, terus proyeksi dari gaya berat, mg sin gitu ya, dan tegangan tali. Berikutnya adalah proyeksi dari gaya tegangan tali, gaya gesekan, gaya normal, dan juga gaya berat dari balok gitu ya. Dan terakhir adalah gaya tegangan tali dari balok dan juga katrol ya. Pertama kita bisa tuliskan bahwa ketika suatu sistem berada dalam keadaan setimbang, kita bisa melakukan peninjauan seperti ini ya, bahwa sigma fx sama dengan 0, torsi juga sama dengan 0 gitu ya, sigma fy juga sama dengan 0. Pertama kita bisa tinjau balok ya, untuk sigma fy sama dengan 0, maka T dikurang mg sama dengan 0 atau T sama dengan mg. Itu adalah persamaan pertama kita. Berikutnya kita bisa tinjau rotasi ya, dari katrol, di mana kita bisa tuliskan di sini, maksudnya adalah torsi dari silinder ya. T dikali R, penyebab silinder berputar, dikali dengan F kali R ya. Maka T itu sama dengan F. Atau F itu sama dengan mg ya. Kita ambil dari persamaan pertama. Dan ini kita misalkan adalah persamaan pertama untuk kasus katrol ya, dan juga silinder. Nah, berikutnya kita bisa tuliskan di sini tinjauan untuk translasinya ya, gerakan translasinya. Maka kita bisa tuliskan sigma fy sama dengan 0, dan gaya pada sumbu Y itu ada gaya normal, gaya proyeksi mg cos ya, dan juga T sin theta untuk gaya tegangan talinya yang telah diproyeksikan. Maka kita bisa tuliskan N dikurang dengan M besar G cos theta dikurang dengan T sin theta, karena T sin theta dan mg cos theta itu searah ya, itu sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan persamaan untuk translasi pada sumbu Y di sini ya. Dan kita dapatkan dari persamaan sebelumnya bahwa T itu sama dengan M kecil dari kali dengan G. Maka kita bisa tuliskan di sini N G normal itu sama dengan M besar kali G cos theta ditambah dengan M kecil G sin theta ya. Dan itu kita simbolkan dengan persamaan kedua. Nah, berikutnya kita bisa tinjau pada sumbu X ya, gaya pada sumbu X untuk translasi. Itu ada gaya mg sin theta, ada gaya F ya, gaya gesek, dan juga ada gaya T cos theta. Maka kita anggap bahwa yang menuruni bidang miring itu positif, maka kita bisa tuliskan mg sin theta itu positif ya, untuk sumbu X. Maka kita bisa tuliskan, maksudnya kebalikan ya, F ditambah T cos theta dikurang dengan mg sin theta sama dengan 0. Gitu ya. Atau di sini kita bisa simbolkan adalah persamaan ketiga ya, untuk sumbu X di sini. Nah, berikutnya kita lanjutkan untuk pembahasan kita. Di persamaan pertama kita dapatkan F itu sama dengan mg ya. Maka kita bisa tuliskan mg itu sama dengan T. Maka persamaan 3 bisa kita modifikasi ya, dengan mensubstitusikan nilai dari persamaan pertama. Di mana T sama dengan F, maka persamaan 3 kita modifikasi menjadi F ditambah dengan F cos theta dikurang dengan M besar G sin theta ya. Atau kita pindahkan ke kanan jadi sama dengan mg sin theta. Atau F dikali dengan 1 tambah cos theta itu sama dengan M besar G sin theta ya. Dan di sini kita bisa dapatkan nilai dari F itu sama dengan M besar G sin theta per 1 tambah cos theta ya. Dan di persamaan pertama kita tahu bahwa F itu sama dengan M kecil G, maka kita bisa substitusikan ke persamaan. M kecil G sama dengan M besar G sin theta per 1 tambah cos theta ya. Dengan kita eliminasi G, maka kita bisa dapatkan massa dari balok ya, dalam kasus ini yaitu M sin theta per 1 tambah cos theta. Maka kita sudah dapatkan
massa dari balok ya, yang mana massa ini berpengaruh terhadap massa dari silinder dan juga sudut ya. Dan berikutnya tugas kita adalah mencari koefisien gesekan ya antara silinder dan juga bidang miring. Nah, terakhir kita bisa dapatkan seperti ini dan kita bisa tuliskan ya untuk nilai dari gaya normal itu dari persamaan kedua itu sama dengan mg cos theta gitu ya, ditambah dengan m kecil g sin theta ya, dan kita bisa substitusikan ya nilai m yang telah kita peroleh sebelumnya ke dalam persamaan ini, maka kita bisa dapatkan m besar g cos theta ditambah dengan m itu kan tadi nilainya adalah m besar sin theta ya per 1 tambah cos theta dikali dengan sin theta. Nah, oke, di sini harusnya ada kali G ya. Kita kelupaan menulisnya, maka kita bisa tuliskan di sini. Kita samakan penyebut ya kedua buah ruas persamaan kita menjadi 1 tambah cos theta untuk penyebutnya. Maka kita bisa dapatkan di sini 1/1 tambah cos theta, dan ruas pertama tentu kita kalikan dengan 1 tambah cos theta, yaitu mg cos theta kali 1 tambah cos theta, ditambah dengan m sin kuadrat theta ya. Karena mg dikali dengan sin kuadrat theta ya. Harusnya di ruas pertama juga harus adanya g ya. Maka nantinya kita bisa dapatkan, kita kalikan ke dalam mg cos theta kita, maka kita dapatkan mg cos theta ditambah dengan mg cos kuadrat theta ditambah dengan mg sin kuadrat theta. Kita tahu bahwa identitas trigonometri bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Maka artinya kita bisa dapatkan di sini mg cos kuadrat theta tambah mg sin kuadrat theta sama dengan mg, atau mg cos theta ditambah dengan mg per 1 tambah cos theta ya. Kalau misalkan penyembilang ini kita keluarkan mg-nya, maka kita bisa dapatkan cos theta ditambah 1 dan dibagi dengan 1 tambah cos theta, maka 1 tambah cos theta bisa kita eliminasi. Dan kita tahu bahwa nilai dari gaya normal itu sama dengan m besar kali g ya. Dan kita bisa buktikan di sini. Maka otomatis kita bisa tuliskan untuk gaya normal itu kan sama dengan m besar kali g, dan f itu harus kecil dari mu kali n ya. F tadi kita bisa dapatkan dalam persamaan, itu adalah M kecil kali G, harus lebih kecil atau sama dengan mu kali N ya, di mana N itu adalah M besar kali G. Nah, otomatis G bisa kita eliminasi dari persamaan ini, maka tinggal kita substitusikan nilai dari M kecil ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan M sin theta ya, per 1 tambah cos theta kecil dari mu kali M besar ya. Atau M besar kita bisa eliminasi, karena kedua ruas punya M besar, maka mu itu harus lebih besar atau sama dengan sin theta per 1 tambah cos theta. Itu jawaban untuk kedua.